Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali di Ufik Media. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmani dan juga sehat rohani, dan mudah-mudahan segala urusan kita diberikan kelancaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala, serta kita diberikan umur yang panjang serta barokah, amin ya rabbal alamin. Ada satu pertanyaan dari netizen ya, saya bingung mau menjawab atau tidak menjawab, tapi saya berpikir perlu dijawab. Pertanyaannya seperti ini: apa ciri-ciri orang Wahabi itu, khususnya yang ada di Indonesia, atau ciri-ciri kelompok Salafi yang ada di Indonesia? Karena Salafi Wahabi itu ya tidak jauh beda, karena cara prinsip dan juga pola pikirnya itu sama, cuman lebih dihaluskan menjadi Salafi. Jadi ciri-ciri orang Salafi atau Wahabi secara spesifik kita bahas yang ada di Indonesia. Ini menurut pandangan saya, sesuai pengetahuan saya dan sesuai dengan apa yang saya analisa, atau sesuai apa yang saya cermati ketika mereka mengkaji hukum dan juga memberikan rumus hukum kepada umat Islam, bukan umat Islam ya, terhadap amaliyah yang dilakukan oleh orang Islam, khususnya warga Nahdien. Jadi ciri-ciri orang Salafi Wahabi itu yang pertama, ini sangat kental sekali ya, ketika berbicara, baik sifatnya itu memberikan kajian agama dan kemudian mengisi acara sebagai narasumber, atau di saat mereka memberikan mau'izah atau tausiah. Jadi ciri-cirinya memang sesuai fakta. Yang pertama adalah mereka seringkali mengutarakan atau memberikan bahasa bid'ah. Ini ciri-cirinya. Jadi seringkali kita temui ketika orang-orang Salafi Wahabi itu ketika mengoreksi atau mengkaji amaliyah atau tradisi yang dilakukan oleh umat Islam khususnya di Indonesia, seringkali mengatakan bid'ah. Karena memang bid'ah itu ya populer bagi orang-orang Salafi Wahabi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, biasanya orang-orang Salafi Wahabi itu jenggotnya panjang biasanya. Ya, saya tidak mau mempermasalahkan jenggot itu ya termasuk dari sunnah ya, termasuk dari kesunahan. Tapi kalau orang-orang Salafi Wahabi itu biasanya ciri-cirinya itu jenggotnya panjang dan tebal biasanya. Jadi seperti itu. Kemudian ciri-ciri yang kedua, ciri-ciri yang ketiga ya. Ciri-ciri yang ketiga ini yang begitu lucu ya, karena ciri-ciri itu ya tidak sepenuhnya, tapi memang mayoritas lah, kalau saya bahasakan mayoritas. Biasanya kalau pakai celana itu pakai celana cingkrang ya, itulah, itu ciri-ciri yang ketiga, pakai celana cingkrang. Kemudian ciri-ciri selanjutnya yaitu syirik. Seringkali mengutarakan atau mengomentari apa yang dilakukan umat Islam itu biasanya dikatakan syirik ketika tidak ada sumber atau referensi dari hadis ataupun Al-Quran. Kemudian ciri-ciri selanjutnya, ini yang keberapa ini? Yang kelima. Kalau menghakimi atau menghukumi seseorang atau kelompok, memang menggunakan hadis dan juga kemudian menggunakan Al-Quran.
Jadi mereka itu jarang sekali mengutip maqalatul ulama. Ya kadangkala mengutip maqalatul ulama sebagai sebagai penguat untuk apa yang menjadi statement dari kelompok Salafi Wahabi. Ya seperti contoh masalah ihda'us sawab atau masalah wusulus sawab. Wusulus sawab itu oleh orang-orang Salafi Wahabi mengutip dari maqalatul ulama, itu mengambil, tapi mengambil terhadap posisi adamu wusulis sawab, memang tidak sampainya pahala. Bahkan kelompok Salafi Wahabi itu mengatakan bahwa wusulus sawab itu tidak sampai, atau adamu wusulis sawab kepada orang yang meninggal itu tidak sampai, itu menurut pendapat yang kuat. Jadi itu diantara ciri-ciri yang perlu kita perhatikan. Jadi mulai dari awal itu apa yang saya sampaikan ini sesuai yang saya amati dan saya cermati. Kalau memang Anda tidak sepakat dengan saya, ya bisa Anda tangkapi, tapi yang jelas itu tidak secara keseluruhan, karena ya kadangkala kalau kita berbicara kepada pengikutnya, kadangkala pengikutnya itu ya cuman ikut saja, tidak sampai membid'ahkan. Tapi ciri-ciri yang kental ya, ciri-ciri yang kental yang memang sudah tampak secara zahir di pandangan umat Islam ini, khususnya warga Nahdliyin, ya sebagaimana yang saya ungkapkan. Bila ada ciri-ciri yang lain yang menurut orang-orang yang pro atau yang sepakat dengan saya, ya bisa nanti dijelaskan di kolom komentar. Tapi apa yang saya sampaikan ini tidak menuduh orang, tapi berangkatnya saya dari pertanyaan dari netizen kepada saya untuk mengungkapkan ciri-ciri orang Salafi Wahabi. Tapi yang perlu kita perhatikan ya, kalau masalah celana cingkrang itu ya tidak perlu jadi permasalahan, ataupun jenggot tidak perlu menjadi permasalahan. Yang menjadi permasalahan adalah ketika kelompok Salafi Wahabi itu mengusung konsep masalah bid'ah, mengusung konteks bid'ah. Dari awal Salafi Wahabi mengatakan bid'ah itu ya tidak ada bid'ah hasanah. Tapi ada sebagian dari Salafi Wahabi itu ada yang mengatakan bid'ah hasanah. Akan tetapi bid'ah hasanah itu ranahnya terhadap mediator ibadah, bukan terhadap ritual. Yang namanya bid'ah hasanah itu tidak ada yang ranahnya kepada ritual ibadah, tidak ada. Lah pemahaman ini yang perlu kita kaji ulang dan perlu kita luruskan. Kok bid'ah hasanah kepada media saja, mediator untuk ibadah? Tidak seperti itu. Ibadah pun juga ya, ada yang namanya bid'ah hasanah. Jadi kalau Salafi Wahabi berpendapat bahwa yang namanya bid'ah hasanah itu hanya bukan terhadap ritual ibadah, itu sangat kurang pas sekali. Bisa cek sendiri dalam kitab-kitab salaf, kitab-kitab karangan para ulama. Sebagaimana yang saya analisa, sebagaimana yang saya pahami dari penjelasan para ulama tentang masalah bid'ah, baik bid'ah hasanah dan juga bid'ah madmumah atau bid'ah mahmudah atau bid'ah madmumah, seperti itu ya. Jadi sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf atas segala hal yang saya sampaikan. Saya tidak menuduh, tapi sekedar informasi ciri-ciri yang dilakukan oleh Salafi Wahabi. Ya adapun ciri-ciri yang tidak bertentangan dengan agama ya tidak perlu kita permasalahkan. Tapi ketika ada ciri-ciri yang mengklaim orang lain itu bid'ah, mengklaim orang lain itu syirik, mengklaim orang lain itu kufur, ini yang perlu diruskan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.